Kita sampai ayat ihdinas shiratal mustaqim. Itu yang paling atas. Ihdi itu artinya tunjuki. Kalau huda kan sama, ihdi, huda, hidayah, hadi, sama itu maknanya. Jadi diingat-ingat aja, ada namanya hadi, artinya pemberi petunjuk. Hidayah, petunjuk. Ya, huda itu untuk perempuan sebetulnya huda, tapi di Indonesia jadi laki-laki. Mu'annas. Tapi nggak apa-apa, kayak Robiah itu mu'annas, tapi di Arab laki-laki Robiah. Walaupun ada juga yang perempuan. Hadi pemberi petunjuk, ihdi tunjuki. Fi'il amr kalau dalam bahasa Arab. Kami, tunjukilah kami. As-sirata, sirat itu maknanya jalan, ya, at-thariq di situ. Mustaqim artinya lurus. Sama seperti kata istiqomah. Istiqomah itu lurus, mustaqim lurus. Jadi maknanya tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi ini permintaan kita setelah kita kemarin mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja kami menyembah, kepada Engkau saja kami memohon pertolongan. Nah, kemudian kita berdoa di sini. Di sini saya kutipkan ihdina du'aun. Ihdina itu adalah doa. Dari kitab tafsir Al-Qurtubi itu ya. Du'aun artinya doa. Roghbatun, apa roghbah? Roghbah itu keinginan. Min itu dari. Nanti min itu sebenarnya banyak juga maknanya, cuma kita ambil satu inilah. Dari al-marbub ila rob. Orang yang yang menuhankan kepada Tuhan. Jadi ayat sebelumnya itu kan kita hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Rob dengan marbub itu satu akar kata. Kalau Rob Tuhan, marbub yang menuhankan. Kayak Khalik pencipta, makhluk yang diciptakan. Si makhluk. Wal makna, dan maknanya adalah dullana artinya tunjuki. Dullana tunjukilah kami. Alas sirati di atas sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Wa arsyidna. Arsyidna itu sama tunjuki juga, tapi beri apa namanya? Supaya pinter. Rosyid itu artinya apa? Pinter. Jadi arsyidna itu supaya kita ngerti betul ilaihi, kepadanya, kepada jalan tersebut. Jadi ada orang sekedar tahu, ada orang yang paham. Rosyid. Kemudian wa arina maknanya itu juga. Ihdina itu maknanya tadi dullana, tapi juga wa arina. Arina itu kan perlihatkan kepada kami. Seperti kata Nabi Musa, arinallaha jahrotan. Perlihatkan kepada kami Allah itu secara zahir, ingin melihat Tuhan. Itu arina. Perlihatkan kepada kami. Thariqa, jalan. Hidayatika, petunjuk Engkau. Hidayah, petunjuk. K-nya Engkau artinya. Al-muwassalah, yang mengantarkan. Wasol, menghubungkan. Sama muwassalah, yang menghubungkan. Ila, kepada. Unsika, kelemah lembutan Engkau. Wa kurbika, sama dengan takorrub, kurban. Jadi kalau ada huruf qaf, ra dan ba, ya dicurigai aja maknanya dekat.
Urban itu untuk mendekatkan, taqarrub pendekatan. Perlihatkan kepada kami jalan petunjuk Engkau yang mengantarkan kepada kelembutan Engkau dan kedekatan dengan Engkau. Jadi mana ihdinas siratal mustaqim ini kita betul-betul menyerah kepada Allah, meminta dan mengharap agar Allah itu memberikan kepada kita, pertama menunjukkan jalan yang lurus, yang kedua memperlihatkan kepada kita jalan untuk dekat kepada Allah. Nah, kalau doanya Syaiban kemarin kan anasakallahu biqurbi, semoga Allah itu membuat engkau senang, ceria dengan dekat kepada Allah Ta'ala. Yang bikin kita senang kalau dekat kepada Allah, nggak perlu banyak hiburan. Hiburannya itu ya sholat, ya kedekatan dengan Allah. Makanya kayak Rasulullah, arifna ya Bilal, rehatkan kami wahai Bilal. Dengan apa? Dengan sholat. Jadi sholat ini kata Rasulullah kayak rehat, istirahat. Kalau kita bukan arifna bis sholat, tapi anis sholat, istirahatkan kami dari sholat. Karena keuyuhan sholat. Nah, kalau Nabi ini uyuh, beliau sholat untuk istirahat. Luar biasa kalau kita bisa begitulah, sholat merasa nyaman. Makanya kita yang di samping belajar yang meminta tadi, datang ke majelis itu diniatkan betul kita ingin Allah memberikan kita ini kelemah lembutan Allah dan dekat dengan Allah. Insya Allah Allah kabulkan di situ. Jadi bukan karena apa-apa, keseriusan kita Allah akan berikan, insya Allah begitu. Niatnya tadi. Kemudian aslu sirat, asal dari kata sirat itu fi kalamil Arab, di dalam kalam. Kalam itu pembicaraan atau perkataan orang Arab itu adalah maknanya at-tariqu, jalan. Sirat itu jalan mustaqim tuh. Ini di tafsir Al-Qurtubi ulun kutipkan. Itu satu ayat. Ayat berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat tadi artinya sudah tahu kan? Jadi triknya nanti saya kasih begini, kalau semua kosakata yang ada di sini bisa ingat, paham, nyaman aja kita belajar bahasa Arab. Kita hari itu belajar 4 tahun ya, hafal ini suruh teorinya. Tapi kosakatanya itu yang jadi susah kita, karena nggak paham. Kalau paham nanti nyaman insyaallah. Jadi tadi lama-lama jenggotnya akan berkurang. Kayaknya yang awal tadi sudah hafal, kada usah ditulisi lagi. Kalau awal-awal ini mungkin semua kata itu kita tulisi kayak gini lah. Jadi kalau sudah lama kita tahu ini artinya, ini hafal lama-lama. Jadi ulun belajar itu nggak menghafal kosakata. Ya ada yang kita hafal ya. Kayak misalnya ada kata qobado, menggenggam ya, qobadoan, melepas. Itu kita hafal karena ya memang perlu dihafal. Ya, idiom-idiom atau apa, gabungan-gabungan lafaz yang kemudian maknanya bisa berbeda. Raghiba suka, tapi raghibaan jadi maknanya benci. Terus nanti ada satu kata yang maknanya banyak. Yang kemarin kita bahas kayak huruf ba, bi itu ada berapa? 13 makna. Nah itu ya harus kita ingat, walaupun yang paling banyak keluar itu ya artinya dengan, itu yang paling banyak. Tapi makna-makna lain itu perlu kalau kita hafal maknanya, kan nyaman mengartikan, menerjemah. Dan itu ditulis saja. Ulun biasa pakai pulpen ini, pensil. Pensil ini kecil kan, isinya yang, nah di mana ini? Dimainkan kekanak-kanakan bilang. Jadi kecil bisa untuk nulisi.
Belajar bahasa Arab ya belajar baca kitab, atau kami dulu belajar matematik juga modal ini. Jadi buku itu banyak coretannya pakai pensil, karena salah kan dihapus. Walaupun belum kita baca, biar nyaman ini kamus nyaman. Kalau bahari kita baca kamus Al-Munawir segini mencari. Kalau pakai kamus harus ngerti sorof dulu, kamus itu kamus Al-Munawir, kamus yang kertas itu harus ngerti sorof, ilmu sorof. Tapi dengan kamus yang ada sekarang, orang nggak ngerti bahasa Arab tuh bisa, nggak perlu ilmu sorof, ketik aja apa di situ keluar tuh maknanya, akar katanya keluar. Tinggal diinstal di Android, bisa yang install kamus Arab Indonesia, kamus Arab ke Arab itu bisa. Jadi dengan teknologi sekarang harusnya logika kita itu belajar bahasa Arab jadi mudah. Tinggal tadi keseriusan, tulisi, nggak usah apa istilahnya takut salah, tulisi tiap kata. Yakin aja kalau serius begitu lama-lama hafal sendiri itu. Ya, kayak anak-anak ini kan kapan dia menghafal bahasa Indonesia ini? Nggak ada menghafal. Tapi lama-lama karena dipakai hafal sendiri. Maksud saya itu begitu. Baru nanti kalau banyak kosakatanya mau belajar bahasa Arab kita bisa bahas juga, belajar kaidah-kaidahnya. Baik, kita lanjut di sini, masih Al-Fatihah dulu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shirat itu artinya jalan, alladzina itu artinya yang. Alladzi, alladzina, ya, alladzani, allati, allatani, allati. Itu semua artinya yang. Tapi terkait dengan orang. Jadi orang-orang yang. Alladzina. Ini banyak sekali ini di Al-Quran kan. Alladzina artinya orang-orang yang. An'amta ini mirip bahasa Indonesia. Engkau beri nikmat. Jadi diingat nun, ain, mim. Itu artinya ya memang nanti ada na'am artinya unta ada juga. Tapi an'amta di sini engkau beri nikmat. Alaihim, ala itu atas, him mereka, alaihim. Jadi jalan yang lurus itu bagaimana? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya, atas mereka. Nikmat apa? Nikmatnya di tafsir Jalalain artinya bil hidayah. Diberi nikmat dengan diberikan hidayah, petunjuk. Bukan nikmat banyak duitnya. Karena itu yang dimaksud. Jadi jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Nikmat apa? Nikmat hidayah. Karena kalau nikmat harta itu orang-orang non-muslim banyak juga. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, ghair itu artinya bukan. Al-maghdub yang dimurkai. Ghadaba itu artinya benci. Marah ghadaba itu. Jadi kalau ada bentuknya itu maghdub ya. Kalau bahasa apa di shorof itu ada maf'ul itu wazannya. Maf'ul dari maghdub, makhluk misalnya. Marbub itu sama artinya. Jadi objek. Jadi kalau ghadaba itu marah, maghdub artinya dimarahi. Khalaqa menciptakan, makhluk diciptakan. Hamida memuji, mahmud dipuji. Gitu. Cuma begitu. Ghairil maghdub bukan jalan yang orang yang engkau marahi. Biasanya diterjemahan dimurkai, alaihim atas mereka. Siapa itu? Yang dimurkai Allah, wahum al-yahud, yakni orang-orang Yahudi. Itu kutipan di tafsir Jalalain. Wala dan juga bukan. La di sini maknanya ghair. Abdalin, makna abdalin itu orang-orang yang sesat.
Siapa yang dimaksud di sini? Wahum an-nasara. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Jadi kita berdoa agar diberi jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atau dibenci, yakni Yahudi, juga bukan jalannya orang-orang Nasrani. Itu di tafsir Jalalain. Kemudian ini di bagian bawah ini tambahan, saya kutip dari tafsir Al-Qurtubi tentang bacaan alaihim. Alaihim itu bacanya ada 10 bentuk. 10 bentuk. Jadi ini sekedar informasi supaya kalau ada yang baca bina lain-lain kita tahu aja, jangan dihuali. Wa fi alaihim asyru lughat. Dalam alaihim itu ada 10 lughat. Quri'a bi amatiha, dibaca ya. Quri'a itu dibaca, bi amatiha secara umum itu adalah alaihum. Bisa alaihum. Haknya di dhammah, kemudian memnya disukun. Ada qiraat begitu. Di siratal ladzina an'amta 'alaihum. Jadi jangan diamalkan nanti di biasanya ayam amal lah. Banyak dia. Itu yang Ustaznya itu yang di Mesir. Apa yang di Mesir? Itu ada satu riwayat begitu. Kemudian alaihim. Ya, 2. Kemudian yang ketiga alaihimi, siratal ladzina an'amta alaihimi, yang kasrah. Kemudian alaihimu ya, dan alaihumu, itu ada. Kemudian alaihumu, enggak pakai waw. Jadi 6 itu yang masyhur.